Hijrah memiliki dua arti, yaitu perpindahan dari suatu tempat menuju ke tempat yang lebih baik, dan perubahan dari suatu kondisi kepada kondisi yang lebih baik. Hijrah merupakan fenomena yang begitu luar biasa dan memiliki makna yang sangat besar karena identik dengan perubahan. Hijrah dapat dimaknai sebagai momentum perubahan dan peralihan dari kemaksiatan menuju ketaatan. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang pentingnya memurnikan niat dalam segala hal yang dilakukan, agar memperoleh rahmat dan keridhaan ilahi. Dari Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan memperoleh sebagaimana yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin digapainya atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang diinginkannya." Hadis riwayat Bukhari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat? Luar biasa. Allahu Akbar. Bu, Alhamdulillah. Dan juga buat pemirsa semuanya, alhamdulillah senang sekali kita semua bisa bersilaturahim dalam program kesayangan kita, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa, hari ini kita akan ngebahas tentang hal yang dekat dengan keseharian kita. Alhamdulillah tadi kita udah sama-sama menyimak surah Al-Baqarah ayat 218 dengan tema tentang hijrah dan perjuangannya. Dan alhamdulillah hari ini sudah hadir guru-guru kita. Yang pertama izinkan saya mengucapkan salam hormat dan takzim saya untuk Al-Habib Al-Mukarram, Habib Nabil Al-Mursawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya Habibana? Sehat Dr. David, apa kabar sebaliknya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Habib, senang Habib selalu meluangkan waktu untuk datang ke sini. Kita rindu ya Bu ya. Rindu dengar tausiah dari Habib yang menyejukkan hati kami. Amin. Ngomong-ngomong soal hijrah nanti kita akan bahas lebih dalam ya Bib ya. Betul dokter. Terima kasih banyak Bib. Sama-sama. Bu, izin saya ucapin salam hormat dan takzim saya untuk guru saya Ustadz Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya Ustadz, bercanda mulu saya mau Ustadz ini Bu. Ustadz izin nanti kita ngomong-ngomong soal hijrah ya Ustadz. Baik, Baik, Dr. David. untuk kesempatan pertama ini mari sama-sama kita mendengarkan kajian tafsir dari surah yang tadi sama-sama kita simak, yaitu surah Al-Baqarah ayat 218. Kesempatan pertama kami persilakan pada Habib Nabil. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya muliakan ya Ustadz David dan juga Ustadz Nawawi, ibu-ibu sekalian dan juga para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Tadi di ayat yang dibaca luar biasa, suaranya indah tadi Qori ya, menyebutkan surah Al-Baqarah 218 ya, dikatakan innal ladina amanu. Jadi pertama adalah di situ dikatakan inna. Inna itu kalau di dalam kaidah tafsir disebut adatut taukid. Harfu inna. Artinya apa? Sungguh-sungguh atau sebenarnya atau sesungguhnya. Apa yang sesungguhnya? Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Kata amanu dalam bentuk sighat jamak. Artinya apa? Bukan satu orang. Tapi banyak orang. Alladzina amanu. Sungguhnya, sebenarnya. Oh, semua orang-orang yang beriman kepada Allah tidak cukup beriman. Walladzina hajaru. Setelah beriman mereka hendaknya hijrah. Ya.
Dan dalam bentuk juga sighat jama'. Artinya apa? Hijrah rame-rame, sama-sama. Ya. Nah kemudian tidak cukup dengan hijrah. Wajahadu fi sabilillah. Juga mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu tugas kita yang pertama adalah apa Bu? Iman. Yang kedua apa Bu? Tadi? Hijrah. Hijrah. Yang ketiga apa? Jihad. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melakukan ketiga hal itu di dalam ayat itu dikatakan ulaika yarju rahmatullah. Yarjuna rahmatullah. Orang-orang seperti itu yang dia beriman kepada Allah lalu kemudian terus dia melakukan hijrah, menjauhi hal-hal yang dilarang Allah, kemudian terus dia berjihad di jalan Allah, itu baru dikatakan orang yang berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita cuma beriman doang Bu, kita nggak mau hijrah dari yang nggak benar jadi benar, itu berharap rahmat Allah nggak? Amat, iya dong. Kurang berarti kalau iman doang. Oh cuma 2 ya. Nah iya kalau iman doang kemudian nggak mau berhijrah, nah, berarti kurang. Belum, Ya. Bu. Kita sudah beriman, kita kemudian hijrah, ya menjauhi hal-hal yang dilarang Allah yang mungkar, tapi kita nggak mau berjihad di jalan Allah. Ya, soalnya kita lihat sekarang saudara-saudara kita di Palestina, ya harus bantu berjihad di jalan Allah. Beb, gimana membantunya? Kita kan di Indonesia, mereka di sana. Maka cara membantunya adalah dengan mendoakan mereka. Kita doakan, mudah-mudahan Allah tolong mereka, Allah menangkan mereka, Allah akhiri semua kezaliman. Itu dihitung sebagai jihad di jalan Allah. Kalau ketiga hal itu kita lakukan, baru kita dikatakan berharap kepada rahmat Allah. Kemudian diakhiri ayat itu dengan wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha pengampun juga maha penyayang. Jadi supaya kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dianggap sebagai orang yang terus-menerus berharap rahmat Allah, kita harus punya 3 sifat itu. Yaitu apa? Yang pertama adalah beriman kepada Allah, lalu enggak cukup beriman juga dengan berhijrah. Kemudian selain berhijrah juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita disebut orang yang berharap rahmat Allah dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan juga menyayangi kita. Mau nggak diampuni dosa kita, Bu? Mau. Ibu-ibu yang dosanya sedikit acungkan tangannya. Yang banyak ngacung. Bib, saya dari sejak bangun pagi sampai tidur lagi entah sudah berapa banyak dosanya. Maka supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kuatkan iman kita, lalu kemudian kita jauhi hal-hal yang dilarang Allah, kemudian kita berjihad di jalan Allah. Jihad itu pertama dengan mendoakan, kemudian kalau bisa kita dengan memberi bantuan, ya keuangan dan sebagainya. Nah kemudian yang terakhir mungkin dengan ya kalau bisa mampu ke sana berjihad. Nanti Dr. David dulu yang ke sana berangkat. Amin. Begitu kira-kira ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Bu. Apa? Ada 3. Apa yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Oh, ada yang jawabnya semangat, ada yang nyari-nyari. Kecapean. Silakan Ustaz Nawawi, fadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Tadi saya liatin Habib Nabil menyampaikan tausiahnya pada serius-serius banget ini. Saya yakin apa yang tadi Habib Nabil sampaikan besar manfaatnya untuk kita semua yang ada di studio dan bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'd. Ibu-ibu jamaah yang di studio maupun yang ada di rumah. Tadi banyak yang disampaikan oleh guru kita Habib Nabil tentang berhijrah. Ada yang mengatakan, Ustadz,
saya ini banyak salah, saya ini banyak dosa, dan saya ini pendosa. Apakah kemudian saya masih bisa berhijrah dan melakukan sesuatu yang baik dan kemudian bisa dinilai baik di mata Allah? Kadang-kadang ada orang yang ragu karena udah nggak bener nih hidupnya. Kira-kira masih bisa nggak jadi orang yang baik dan menjadi orang yang dinilai baik di mata Allah? Bisa nggak, Bu? Nah, karena pada dasarnya kita itu punya salah, punya dosa. Siapa di sini yang nggak punya dosa? Ada nggak? Waduh, dosa kita mah kalau kata orang kampung saya masa abreg-abreg. Tahu abreg-abreg, Bu? Banyak, setumbra kalau kata orang Betawi mah. Dosa sama siapa? Sama tetangga, sama saudara. Mudahan dosa sama laki mah ya. Ini kadang-kadang ibu-ibu mah ngajinya rajin, sembahyang rajin. Sama laki masih rada berani kadang-kadang. Nah, mau berangkat ngaji aja lakinya diperintah, yaudah bang gue ngaji dulu ya, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Tuh. Ada gak di sini begitu tuh? Mana orangnya? Ya. Jadi bukan berarti kemudian kita nggak bisa baik di mata Allah. Kalau kita ada kesungguhan, kita mau taubat, kita mau mohon ampun kepada Allah, dan apa-apa yang pernah kita lakukan tersebut kemudian tidak kita ulangi, kita mau mengakui kesalahannya dan kita mau bertobat kepada Allah, maka Allah akan menjadikan kita baik di matanya. Kita akan ternilai di mata Allah. Kalau bahasa orang sekarang mah Bu, kita bakal punya value. Tahu value Bu? Value, I love you. Enggak tahu value. Nilai. Punya nilai kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Pengen gak punya nilai di mata Allah? Walaupun kita belum baik nih, kalau kita ada niat baik, kita pengen hijrah, kita pengen merubah diri kita menjadi lebih baik, insya Allah kita bakal dinilai baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sekarang ibu-ibu yang udah rajin ngajinya mudah-mudahan tambah rajin. Amin. Biarin kalau ada teman kita baru doyan ngaji, jangan dikatain apa-apa. Antepin, namanya juga orang baru doyan. Jangan ada temen baru doyan ngaji pakai dikatain, lah tumben lu ngaji. Nah besok dia burik, antepin aja. Namanya orang baru doyan ngaji. Insya Allah dengan kita selalu melakukan kebaikan, duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin ya robbal Alamin. Baik, cukup dokter. Baik, terima kasih banyak Ustadz Nawawi, Habib Nabil. Bu, tadi ditanyain, jawabnya kenapa lemes? Hah? Ini antara, ya itu tadi kan, tidurnya di bus ya kan? Tidurnya di Pas bus. tidur di bus badan goyang kiri, goyang kanan. Perasaan tidur, padahal. Mudah-mudahan jadi amal soleh buat kita semua, amin. Amin. Bu, ada tamu kita hari ini datang. Ngomongin soal hijrah, beliau ini punya pengalaman soal hijrah dan akan berbagi dengan kita. Yang akan kita tanya nanti adalah gimana perjuangannya dia untuk bisa berhijrah. Meninggalkan satu kebiasaan untuk menjadi manusia lebih baik. Yuk kita sambut sama-sama, ini dia kawan kita, Ricky Adrian Devgan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ricky apa kabar? Salim Muhammad silakan. Apa kabar Mas Riki? Mas Riki, Iya. Masya Allah. Mas Ricky, Ya. ini saya lihat penampilannya udah berubah Bu. Masya Allah. Bu, berubah. Masya Allah. Sekarang nih kok gagah banget. Wah. Alhamdulillah. Tapi nanti kita bahas ya. Yes. Kita bahas lebih lanjut ya gimana seorang Ricky bisa mencoba untuk memperbaiki dirinya dan apa titik baliknya, bagaimana bisa mencoba untuk bisa istiqomah dalam perjuangannya. Seperti Habib bilang tadi, iman, hijrah, dan jihad. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Indonesia.